Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah semua, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita tentang bilangan bulat. Yang sebelumnya tentang penjumlahan, kemudian juga ada pengurangan. Pada kesempatan pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama itu tentang perkalian bilangan bulat. Sebelumnya ada beberapa hal yang mungkin pernah diajarkan di waktu SD atau MI, dan juga Bapak ingatkan kembali tentang konsep ini. Yang pertama, jika dua buah bilangan atau lebih yang dia bernilai positif dikalikan dengan bilangan bulat yang nilainya positif juga, maka hasilnya adalah positif. Jadi bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah positif. Contoh misalkan 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Positif, hasilnya positif. Yang kedua, misalkan bilangan positif dengan bilangan negatif. Dia dikalikan, misalkan positif dikali dengan negatif. Maka hasilnya adalah bernilai negatif. Contoh misalkan 5 dikali negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 15. Positif, negatif, hasilnya negatif. Yang ketiga, jika bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya juga adalah negatif. Yaitu negatif kali negatif positif, hasilnya adalah negatif. Contoh negatif 5 dikali 3, hasilnya adalah negatif 15. Negatif, positif, hasilnya adalah negatif. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu jika dua buah bilangan yang jika nilainya adalah negatif kali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Contoh negatif 5 dikali negatif 3, hasilnya adalah 15. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwasanya jika dua buah bilangan yang bernilai positif kali positif, hasilnya positif. Kalau negatif kali negatif, hasilnya positif. Kalau positif dengan negatif, baru hasilnya adalah negatif. Jadi kalau sama, jadinya positif. Kalau berbeda, baru negatif. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sifat perkalian. Yang pertama adalah sifat perkalian itu bersifat ketertutupan. Apa maksudnya? Jika A dikali B atau bilangan bulat A dikali bilangan bulat B, maka hasilnya selalu bilangan bulat. Jadi setiap yang dikalikan bilangan bulat, maka hasilnya akan bilangan bulat. 12 kali 6 adalah 72. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat. Dia tidak mungkin jadi bilangan desimal, dia tidak bisa menjadi bilangan pecahan, karena sifatnya adalah ketertutupan. Sifat yang kedua adalah komutatif. Apa maksudnya? Komutatif itu artinya adalah jika A dikali B, maka itu bisa berlaku B kali A. Hasilnya itu sama. Contoh di sini kan, jika 9 kali negatif 4, itu sama saja negatif 4 kali 9. Jadi kalau dia dibalik angkanya, dia di depan atau di belakang, posisinya tetap sama. Jadi kalau 9 kali negatif, jadi kan positif, negatif, hasilnya negatif. 9 kali 4, 36. Sama hasilnya negatif 4 dikali 9. Negatif, positif, hasilnya negatif. 4 kali 9, 36. Jadi jawabannya negatif 36. Nah, ini membuktikan bahwasanya sama, walaupun di sini 9-nya di depan, 9-nya atau di belakang, hasilnya sama. Itu disebut dengan sifat perkalian komutatif. Kemudian yang berikutnya, sifat perkalian asosiatif. Bagaimana maksudnya asosiatif? Asosiatif itu jika misalkan ada 3 buah bilangan bulat, ya, maka dimanapun dia didahulukan dikalikan, hasilnya tetap sama. Contoh misalkan A kali B kali C. Baik dikerjakan A kali B dulu, baru dikali C, boleh. Atau misalkan B kali C dulu, baru kali A, juga boleh. Karena hasilnya tetap sama. Contoh misalkan 5 kali 7 kali 4. Itu bisa kamu dahulukan 5 kali 7-nya dulu misalkan. 5 kali 7 adalah 35. 35 kali 4
140. Sama halnya kalau kamu dulukan adalah yang 7 kali 4-nya. 7 kali 4 adalah 20. 7 kali 4, 28. Kali 5, 140. Jadi nilainya sama. Jadi disebut dengan sifat asosiatif. Di mana jika ada dua buah lebih ya, bilangan bulat saling dikalikan, didahulukan yang manapun, dia tetap akan hasilnya sama. Mau A kali B atau B kali C dulukan, ya, tetap sama. Yang terakhir yaitu tentang distributif. Apa sifat perkalian bilangan bulat jika dia dikalikan A kali B tambah C? Maka itu sama saja berlakunya A kali B tambah A kali C. Contoh misalkan 9 kali negatif 4 tambah 5. Itu sama saja 9 kali negatif 4, kemudian ditambah 9 dikali 5. 9 kali negatif 4, negatif 36. 9 kali 5, 45. Jawabannya adalah 9. Karena negatif 36 tambah 45 adalah 9. Atau kamu kalikan dulu, tambahkan dulu di sini juga boleh. Ini kalau misalkan ada nilainya ya. Kalau tidak ada nilainya kan berlaku sifat ini. 4, negatif 4 tambah 5 kan 1. 1 kali 9 jawabannya adalah juga sama 9. Berikutnya kita akan sifat yang lain. Adanya unsur identitas, yaitu setiap bilangan bulat yang dikalikan 1. Setiap bilangan bulat berapapun jika dia dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh misalkan negatif 15 kali 1, ya tetap negatif 15. Sejuta kali 1, ya jawabannya adalah sejuta. 500.000 kali 1, ya tetap jawabannya adalah 500.000. Yang berikutnya adalah bilangan 0. Nah, kalau tadi kan identitas ya, artinya setiap yang dikalikan 1 adalah bilangannya itu sendiri. Kalau bilang 0, setiap berapapun bilangannya yang dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Setiap bilangan yang dikalikan 0, maka jawabannya adalah 0. Misalkan 14 kali 0, 0. 1 juta kali 0, 0. 500.000 kali 0, 0. Nah, kalau tadi kan identitas itu 1, kalau bilangan 0, hasilnya 0. Nah, di sini kita coba lihat beberapa contoh. Yang pertama misalkan 2 dikali 4. A ya, 2 kali 4. 2 dikali 4. 2 dikali 4 itu kan positif. Ini positif. Maka hasilnya adalah positif. Karena tadi kan sifatnya jika positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Kalau negatif kali negatif, baru positif. 2 positif, 4 positif. Jadi 2 kali 4, positif, jawabannya adalah 8. Negatif 8 kali 4. Negatif 8 adalah negatif, 4 adalah positif. Maka jawabannya hasilnya adalah negatif. Tinggal kita kalikan, 8 kali 4, 32. Jawabannya adalah negatif 32. Ya. Kemudian 2 positif, negatif 16, negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Kita kalikan 16 kali 2, 32. Tapi jawabannya negatif. Karena tadi ada salah satunya yang negatif. Kemudian yang D. Negatif, ini negatif. Nah, kalau dia dikalikan hasilnya adalah positif. Ya, kita tinggal kalikan. 6 kali 3 adalah 18. Tapi jawabannya adalah positif. Karena ini sifatnya. Jika positif kali positif, hasilnya positif. Negatif kali negatif, positif. Jadi kalau dia sama malingnya positif ya. Kalau positif kali negatif, baru negatif. Nah sekarang identitas. Setiap bilangan yang dikalikan 1, jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Maka 1 kali negatif 3, jawabannya adalah negatif 3. Kemudian dikalikan 0. Tadi kan sifatnya apa? Jika dia dikalikan 0, setiap bilangan yang dikalikan 0, hasilnya adalah 0.
Terakhir, sifat distributif. Negatif 8 kali negatif 4 tambah 5. Berarti negatif 8-nya kita kalikan ke sini. Negatif 8 kali negatif 4. Negatif 8 dikali 5. Negatif 8 kali negatif 4, jawabannya 32. Negatif 8 kali 5, jawabannya 40. Negatif 40. Jadi 32 dikurang 40. Jawabannya adalah negatif 8. Nah, anak sekalian, cukup dulu untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.